Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang isomer. Nah, isomer dari alkena yang akan kita pelajari ya. Nah, isomer itu harus kita ingat lagi bahwa isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Artinya karbonnya sama, hidrogennya sama, tapi strukturnya berbeda. Kalau strukturnya berbeda, otomatis namanya juga berbeda. Nah, karena namanya berbeda, struktur berbeda, sifat kimia dan fisikanya pun akan berbeda juga. Nah, pada isomer alkana tidak Ibu singgung jenis dari isomer, tapi sebetulnya untuk isomer alkana itu ada dua macam ya. Ada isomer kerangka, ada isomer posisi. Nah, sementara untuk alkena isomernya itu ada 4, tapi akan kita bahas yang 1, 2, dan nomor 4. Nah, isomer kerangka, jadi dari kata kerangka, ini sebetulnya yang berbeda adalah rantai utamanya yang berbeda. Rantai utamanya berbeda. Nah, sementara untuk isomer posisi berarti ada posisi yang berbeda ya. Rantai utamanya sama tapi posisi, entah posisi cabang, entah posisi ikatan rangkap, nah ini yang akan berbeda. Selanjutnya isomer fungsi berarti gugus fungsinya yang berbeda. Kalau untuk alkena ia akan berisomer fungsi dengan sikloalkana. Selanjutnya isomer geometri adalah isomer yang terjadi karena perbedaan posisi gugus yang sama pada bidang. Ini biasa terjadi hanya pada alkena saja. Nah, gitu ya. Baik, kita akan beri contoh isomer yang akan kita buat tidak terlalu besar, karena nanti semakin banyak karbonnya maka akan semakin banyak isomernya. Jadi kita akan buat isomer dari ini saja. Isomer dari karbonnya 6, berarti hidrogennya berapa? Nah, ingat untuk alkena hidrogennya adalah 2 kali N. Jadi kalau karbonnya 6, hidrogennya ada 12. Nah, isomer yang akan kita buat yang pertama, biasanya kita paling suka buat yang lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karbonnya 6. Nah, yang pertama kita buat adalah yang isomer posisi. Jadi, rantai utamanya akan kita buat sama. Nah, tapi posisi ikatan rangkapnya kita buat berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogennya di sini 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ini kita punya 1 heksena atau kadang disebut dengan heksena saja. Nah, kemudian yang kedua kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang kita punya sudah 2 heksena. Nah, yang ketiga kita pindah lagi ikatan rangkapnya, tidak di antara 2 dan 3 tapi 3 dan 4. CH3, CH. Kita buat kerangkanya dulu supaya mudah. 2, 1, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita punya 3 heksena. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya
kita akan lihat ini sudah berbeda ya posisi ikatan rangkapnya, maka ini kita sebut sebagai isomer posisi. Nah, yuk sekarang kita akan buat isomer kerangka. Isomer kerangka berarti kerangkanya beda, tapi kita tidak bisa menggolongkannya secara langsung, jadi kita buat dulu yang ikatan rangkapnya ada di nomor 1, cabangnya di sini, rantai utamanya 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, ini 5. Kita lengkapi hidrogennya 2 3 2 2 3. Nah, ini kita sudah punya 2 metil pentena. Nah, sekarang kita buat isomer posisinya, ikatan cabangnya kita pindahkan. Lihat, ikatan rangkap tetap di nomor 1 2. Sekarang ini kita pindahkan, tadinya di nomor 2 ya kan. Sekarang kita pindahkan ke sini. Nah, kita sudah punya struktur yang berbeda ya. Nah, karbonnya tetap 6, hidrogennya tetap 12, tapi ini sudah kita punya adalah 3 metil pentena. Selanjutnya yang kelima, sudah, sekarang yang keenam ya. Nah, kita akan pindahkan posisi ini metilnya ke karbon nomor 4. Posisi ikatan rangkap tetap di sana. 1 2 3 4. Sekarang kita punya 4 metil pentena ya. Kita tidak bisa geser ke nomor 5 karena kalau kita geser lagi ikatan cabangnya ke nomor 5, maka yang kita punya adalah 1 heksena ya. Nah, kita lanjutkan. Kita akan kita sudah punya 6, banyak ya isomernya. Nah, jadi semakin banyak jumlah karbonnya, maka akan semakin banyak isomernya. Baik, sekarang kita akan pindahkan ikatan rangkapnya yang tadinya di 1 2 sekarang ke 2 3. Dengan cabang rantai utamanya tetap 5. Oke. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini 1 2 3 4 5, maka kita sudah punya 2 metil 2 pentena. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita buat isomer posisinya, kita geser cabang metil ke nomor 3. Kita akan punya senyawa yang berbeda lagi. Nah, sekarang yang kita punya adalah 3 metil 2 pentena. Ya. Yang ke-9 kita bisa menggeser ikatan cabangnya ke nomor 4 karena kita akan punya yang beda lagi. Oke, menghitungnya tetap dari kiri karena lebih dekat ke rantai utama ya. Nah, ini namanya adalah 4 metil 2 pentena. Nah, begitu. Masih memungkinkan yang lain? Oh, masih bisa ya.
Nah, kita masih bisa meletakkan ikatan rangkap di antara nomor 3 dan 4. Jadi kalau kita punya karbon yang genap, maka kita bisa buat yang begini. Jadi persis dia di tengah. Nah, yang kita punya adalah kenapa kita buat yang ini ya? Ini salah nih. Oke, sudah, berarti kita cukup di yang di sini. Ini udah tidak bisa kita buat. Kalau ini kita pindahkan ke 3, 4, maka dia akan jadi 1, 2 sama saja. Berarti kita sudah berhenti di 2 metil pentena. Kita tidak bisa membuat 3 pentena, tidak ada. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke yang karbonnya hanya rantai utamanya 4. Ini ikatan rangkap kita letakkan di nomor 1 dan 2. Di sini bisa, di sini tidak bisa karena karbonnya sudah mengikat, menggunakan keempat ikatannya untuk mengikat karbon yang lain, berarti hanya di sini ya. Oke, di sini 2 tidak ada hidrogen, ada 3 hidrogen, 1 hidrogen, 3 hidrogen, 3 hidrogen. Nah, yang kita punya adalah dua koma tiga dimetil butena. Nah, ya. Kemudian kita buat lagi isomer posisinya. Ini kita akan geser ke nomor 3. Maka ini adalah 1, 2, 3, 4, 3,3 dimetil butena. Nah, sudah. Apakah kita bisa membuat 2 butena? Ya, dicoba saja. 1. Bisa ya. 3, 2,3 dimetil 2 butena. Nah, oke, sampai di sini. Nah, ya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke yang sekarang saja ya, yang geometri ya. Nah, yang geometri itu kita harus lihat begini ya. Saat kita punya ikatan rangkap, cek apakah karbon yang kita punya itu mengikat sesuatu yang sama. Nah, kalau yang ini sama persis keempat-empatnya, maka ini tidak bisa kita buat isomer geometri. Nah, ya, jadi isomer geometri terakhir kita buat. Ini tidak bisa kita buat isomer geometri karena syarat dari isomer geometri ya, suatu karbon itu yang memiliki ikatan rangkap harus punya sesuatu yang sama. Nah, misalkan ya ini A, yang karbon yang pertama yang mengikat cabang atau gugus A, di sini juga gugus A, maka yang di sini juga harus beda. Nah, ini seperti gini, baru ini kita bisa buat ini D saja ya. Nah, jadi kalau posisinya begini, ini sama, ini namanya satu bidang, jadi segaris ya. Nah, terkadang digambar begini juga sama saja. Nah, ya satu bidang, maka ini namanya cis apa gitu. Nah, terus yang ini perhatikan, ini kan satu atas satu bawah, ini namanya trans apa gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, di sini kita punyanya, di sini karbon yang ini
mengikat hidrogen yang sama. Di sini 1, jadi tidak bisa. Oke. Yang ini tidak bisa karena karbon di sini tidak punya hidrogen, sini punya hidrogen 2, di sini tidak punya ini, ya beda. Lanjutkan. Nah, yang ini yang menjadi patokan adalah karbonnya ya, bukan hidrogennya. Jadi ini juga tidak. Oke. Ini tidak. Ini tidak. Juga tidak. Tidak. Oke. Nah, yang ini 3 heksena ya. 3 heksena. Kenapa 3 heksena? Oke, kita pindahkan dulu 3 heksena ke bawah ya, kita buat ulang. Nah, 3 heksena bisa, yang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Oke, kita eksekusi ini ya. Untuk tahu membuat geometri, isomer geometri, maka kita harus buatnya seperti ini. Nah, oke, ini kita akan lihat. Nah, di sini dan di sini kan sama. Oh, ini nanti bingung apa ini. Nah, ya. Oke, lihat ini gubusnya kan sama. Ini sama, ini sama. Nah, ini sebetulnya kita tidak anggap yang ini sih, kita lihat yang cabang yang ini ya. Nah, kita buat seperti ini. C2H3 nya kita buat begini saja biar mudah ya. Jadi C2H5 C2H5 H. Nah, kok posisinya seperti ini dan ini kan sama posisinya, maka ini namanya cis. Tadi namanya ini apa? 3 heksena ya kan. Nah, jadi cis 3 heksena. Nah, terus bagaimana membuat trans 3 heksenanya? Kalau ada cis pasti ada trans. Gampang saja, buat saja sama seperti ini. Tapi yang tadinya satu di atas, yang keduanya di atas, atau nanti atau keduanya di bawah boleh, yang penting dia harus sebidang. Nah, sekarang kita pindahkan. Nah, ya, perhatikan ini di bawah, ini di atas, atau sebaliknya. Maka yang kita punya adalah trans 3 heksena. Jadi yang kita punya itu heksena yang di atas itu tidak kita pakai karena kita buat ia menjadi apa namanya, lebih rinci lagi. Maka yang kita punya adalah sebanyak 13 yang ini ya, 13 dan 14 ya. 13 yang cis dan 14 yang trans. Nah, jadi untuk heksena jumlah isomernya ada 14. Nah, jadi kebayangkan kalau misalkan C-nya ada 7 atau 8, maka jumlah isomernya pasti akan lebih banyak dari 14. Nah, jadi tapi kalian jangan khawatir kalau misalkan ibu buat soal tidak akan semuanya ibu minta buat isomer ya, kecuali untuk latihan dulu. Baik, sampai di sini dulu. Ibu harap kalian paham tentang isomer ya. Jadi yang terakhir ini isomer geometri. Nah, sampai nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.